Tahu perbuatan jahat yang kita lakukan. Kalau orang tidak tahu, mungkin dewata tahu. Kalau dewata tidak tahu, manusia juga tidak tahu. Anda masih menyaksikan live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 masih dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Bante, tadi kita sudah saksikan bersama, pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan ada pemukulan gong. Ini tepat tadi pada pukul 20 lebih 52 menit 42 detik. Dan nanti akan diikuti dengan pelepasan lampion. Tahun ini jadi satu rangkaian, Bante. Jadi tidak usah menunggu, nanti setelah ini nanti akan ada pelepasan lampion. Makna pelepasan lampion itu apa sih, Bante? Jadi makna pelepasan lampion ini sebenarnya salah satu sarana puja. Ya, sarana puja itu apa yang ada di lampion, yaitu api. Nah, yang digunakan dalam lampion di Borobudur ini adalah api yang sama yang kita ambil di Merapen kemarin. Ya. Oke. Jadi dari Merapen ini kemudian cuma ditambah dengan ritual, bukan ritual sih, ditambah dengan khas, misalnya sebelum melepaskan lampion ada meditasi, kemudian doa-doa yang kita inginkan biasanya ditulis di lampion sebelum diterbangkan. Jadi ada seperti make a wish seperti itu. Oke, nanti juga ada ditulis di lampion itu harapan ya. Ini seperti kemarin waktu di Taman Mini Indonesia Indah juga dilaksanakan pelepasan lampion. Jadi siapapun bisa menuliskan harapan-harapan, misalnya perdamaian dunia, begitu nilai-nilai universal, Bante? Boleh. Kadang-kadang kalau umat atau orang-orang biasa mereka menulis semoga karirnya sukses, anaknya mau sekolahnya tinggi dan seterusnya. Boleh, nggak apa-apa. Dengan bahasanya masing-masing ya. Benar. Karena kemarin saya lihat bahasanya masing-masing orang tuh beda gitu. Beda-beda. Oke, itu nanti pelepasan lampion dan ini memang ada setiap tahunnya ya. Setiap tahun sudah dirutinkan, tiap tahun ada pelepasan lampion sesuai dengan jumlah tahun Buddhis. Jadi misalnya tahun ini 2568, makanya jumlah lampion 2568. Tahun depan 2569. Jadi jumlah lampion bertambah 2569. juga. Benar. Dan hanya beberapa orang yang beruntung ya. Karena tiketnya sudah sold out yang akan melepaskan lampion nanti pada malam nanti. Lalu Pradaksina, Bante, ini apa makna dari Pradaksina itu sendiri? Jadi arti dari Pradaksina ini mungkin seperti di teman-teman Muslim itu adalah tawaf ya. Jadi bagaimana kita mengelilingi objek suci. Nah, jadi sama dengan ini, kita bersama-sama nanti akan mengelilingi Candi Borobudur yang kita anggap sebagai objek suci yang ada di Indonesia hari ini. Sehingga kita akan mengelilingi nanti sekitar 3 kali putaran, kemudian kembali. 3 kali putaran itu ada maknanya khusus? Makna sih enggak. Kenapa harus 3 kali gitu? Kalau makna enggak, karena kita sih bebas ya, mau berapa panjang, mau berapa kali itu tidak masalah. Arahnya tapi ditentukan. Arahnya ditentukan searah putaran jam. Searah putaran jam. Ya. Nanti bisa diikuti oleh siapa? Semua orang boleh ikut. Semua orang boleh ikut. Setelah pelepasan lampion. Sebelum pelepasan lampion nanti akan ada Pradaksina. Benar. Nah, Pradaksina dan juga pelepasan lampion ini apakah juga dilakukan di negara-negara lain atau hanya di Indonesia saja? Kalau lampion ini jarang di tempat-tempat lain ya. Karena kalau di tempat lain mungkin secara landscape-nya ini sangat susah seperti kondisi kita di Borobudur. Jadi mungkin sangat susah untuk diadakan. Nah, jadi beruntung kita di Indonesia ini kompleks Borobudur ini sangat lengkap. Jadi ada lapangan untuk kita puja bakti seperti hari ini yang Bapak Ibu lihat. Nah, ada juga lapangan yang lain buat menerbangkan lampion. Oke, nanti untuk memberikan gambaran ke pemirsa, Bante, nanti akan dilepaskan di bagian mana ini lampion? Kalau yang panitia pasangnya itu sekitar di marga utama. Jadi kira-kira di belakang candi ini. Di belakang candi ini ya? Ya, di belakang candi ini menghadap timur. Menghadap timur. Ya, kita ini menghadap barat. Jadi kurang lebih di belakang kita nanti akan munculnya. Itu nanti ada 2568. Iya. Lampion yang dilepas. Benar. Oke, itu siapapun bisa, Bante, untuk bergabung melepas lampion itu. Benar. Sebenarnya kan lampion ini kalau kita bilang ya kayak kita make a wish. Jadi siapapun, backgroundnya, agama apapun itu boleh. Kan semua agama, semua orang mau berdoa yang baik-baik buat
dirinya sendiri dan buat orang lain seperti itu. Termasuk Pradaksina juga bisa nanti diikuti oleh semua ya. Boleh ya. Oke, jadi ini kita sudah mulai hujan lagi sedikit, tapi tampaknya tidak menyurutkan antusiasme dari umat-umat Buddha yang ada di sini dan juga para peserta yang ada di sini ya. Betul. Jadi ini nanti akan biasanya yang dilakukan umat Buddha di sini sebelum pelepasan lampion ini sedang berlangsung apa, Bante? Kalau sekarang ini masih dalam konteks Dhamma Desana atau ceramah dari para biku. Kemudian nanti habis ini Bante Rasa akan berdiri dan berkeliling di belakang para Bante untuk melakukan Pradaksina. Ini bisa disebut doa bersama juga ya, Bante, karena umat di sini mengikuti. Ya, kalau ini mungkin lagi dapat siraman rohani, dapat ini rohani seperti itu. Siraman rohani. Oke. Ceramah. Ya, ini kita lihat atmosfernya seperti ini sebelum nanti akan dilakukan Pradaksina dan juga diikuti oleh pelepasan lampion. Nanti kami akan kembali hadirkan kepada Anda. Kami akan bawa atmosfer peringatan Waisak di Candi Borobudur ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran, League. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.